bersama, pengemban amanah rakyat semua. Ayo kita pilih bersama-sama berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, otonomi daerah menuju pembangunan seutuhnya. Kabupaten Pasir, bumi tercinta, dengan bersemboyan dan daya tata, pemimpin yang adil dan terpercaya, rakyat hidup aman dan sejahtera. Berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, otonomi daerah menuju pembangunan seutuhnya. Kabupaten Pasir, bumi tercinta, dengan bersemboyan dan daya tata, pemimpin yang adil dan terpercaya, rakyat hidup aman dan sejahtera. 102,7 Suara Data ke Gelombang Informasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pendengar dimanapun Anda berada ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda masih setia bersama kami di kesempatan sore hari ini ya. Kita kedatangan tamu yang luar biasa sudah hadir, bisa menyempatkan waktu untuk memberikan sosialisasi terkait kampanye pasangan calon dan juga persiapan debat calon bupati dan wakil bupati Pasir bersama narasumber yang luar biasa hadir, Ibu Diah Eli. Apa kabar Ibu Diah? Alhamdulillah. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Mas Andrian, iya. Ya, Sehat. masih menjaga jarak, gunakan masker dan mencuci tangan ya Selalu. sebelum ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan sore hari ini, nanti juga kami akan memberikan kesempatan ya buat Anda yang ingin bertanya, bisa langsung di live streaming Facebook kita dan juga bisa melalui layanan telepon di 081154147772. Selama 40 menit ke depan kita akan berbincang-bincang dan juga mendengarkan sosialisasi yang disampaikan Ibu Diah Eli selaku Ketua Sosialisasi dan Pendidikan Pemilihan Sumber Daya Manusia Partisipasi Masyarakat dan juga anggota Komisioner KPU Kabupaten Pasir ya. Dan tadi pagi begitu Bu ya, sudah dilaksanakan juga terkait dengan kegiatan pembekalan peningkatan kapasitas relawan demokrasi ya. Sebelum kita masuk ke materi, mungkin bisa disampaikan dulu kegiatan yang sudah dilaksanakan begitu Bu. Oke, baik, izin menyampaikan informasi bahwasanya KPU Kabupaten Pasir pada pagi tadi telah melaksanakan pembekalan peningkatan kualitas relawan demokrasi demi menunjang kegiatan dari penyelenggaraan pilkada, khususnya peningkatan partisipasi pemilih untuk Pilkada Pasir 2020. Jadi acara tadi mulai jam 10 sampai dengan selesai, bahannya adalah lebih kepada teknis ketika nanti masyarakat yang mempunyai hak pilih menggunakan hak pilihnya pada saat hari H. Karena sepanjang tahapan ini kita sudah berada di tahapan untuk kegiatannya adalah rekrutmen KPPS, nanti akan kita sosialisasikan juga. Nah, relawan demokrasi ini adalah kepanjang tanganan KPU ya untuk bisa membangkitkan gairah masyarakat bahwasanya pilkada penyelenggaraannya walaupun di tengah pandemi ini kita menebarkan isu yang positif, mengajak masyarakat memenuhi protokol kesehatan dalam upaya nanti penyelenggaraan pilkada yang sehat dan selamat begitu. Baik, mungkin bisa dekat mic sedikit Bu, suaranya agak jauh gitu ya. Ya, biar bisa ditarik begitu. Baik, dan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan begitu Bu ya. Tadi ada tahapan bahwa pembekalan peningkatan kapasitas terhadap relawan demokrasi gitu ya. KPU ini ada berapa anggotanya Bu? Relawan demokrasi se-Kabupaten Pasir itu berjumlah 20 person ya, terbagi dari perwakilan dari beberapa
basis pemilih, diantaranya pemilih dari basis keluarga, pemilih dari basis komunitas, kemudian pemilih pemula, disabilitas, dan berkebutuhan khusus, sampai dengan pemilih yang tinggal di perbatasan, atau kita biasa menyebutnya dengan basis pemilih marginal. Marginal. Iya. Baik, ya kita sudah mulai masuk ke tema ini terkait dengan ada relawan dan demokrasi sekitar 20 person ya, baik dari kalangan marginal tadi sempat disebutkan dan juga ada beberapa masyarakat begitu ya. Ya, selain itu untuk tahapan pilkada Bu, sampai saat ini tentunya anggota ini sangat sibuk ini ya, sampai larut malam begitu ya, mempersiapkan 9 Desember ya, mendatang tidak terasa 48 hari lagi ya. Baik, apa saja yang sudah dilaksanakan tahapan ini, Bu? Oke, baik, kami dari penyelenggara pemilihan 2020 Kabupaten Pasir dalam tahapan ini sudah menyelesaikan beberapa tahapan sebelumnya, diantaranya adalah pemutakhiran data pemilih ya. Kemarin beberapa waktu yang lalu kami melaksanakan pleno untuk penetapan DPT, daftar pemilih tetap begitu ya. Kemudian pada saat ini selain kami juga menyiapkan untuk bagian dari tahapan kampanye, pasangan calon juga sedang melaksanakan kegiatan kampanye. Seperti itu. Nah, untuk di penyelenggaraan kami sedang mempersiapkan terkait dengan kegiatan debat pasangan calon. Ya. Ya. Untuk aturan main, kita juga dalam melaksanakannya ada dasar hukum begitu ya, terkait dengan sosialisasi kampanye pasangan calon ini seperti apa sebenarnya, Bu? Sosialisasi pasangan calon. Jadi kalau tahapan sosialisasi pendidikan pemilih itu kan sepanjang tahapan penyelenggaraan itu kita berkewajiban untuk melaksanakannya ya. Tetapi untuk pasangan calon ini kan ada tanggal penetapannya. Ketika yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai pasangan calon, maka kita berkewajiban untuk memberikan informasi, edukasi kepada masyarakat seperti itu ya, sejak tanggal penetapan pasangan calon. Satu. Yang kedua, selain dari kami juga mensosialisasikan hal tersebut, pasangan calon juga melakukan kegiatan yang disebut tadi kegiatan kampanye. Nah, untuk mensupporting kegiatan tersebut pada tahapan ini kami mengambil bagian juga, berkewajiban untuk salah satunya memfasilitasi ya tadi kegiatan debat antar pasangan calon begitu. Ya, artinya KPU juga memberikan fasilitas-fasilitas gitu ya, terkait apalagi sekarang di tengah pandemi gitu ya, dan juga terkait aturan-aturan apa yang boleh apa yang tidak. Nah, gitu itu ya. dia. Perlu kita sampaikan kepada masyarakat bahwasanya aturan main atau petunjuk pelaksanaan debat nantinya itu ataupun kegiatan kampanye pada umumnya itu berbeda dengan pelaksanaan kampanye pada saat pilkada atau pemilu sebelumnya. Karena apa? Kita melaksanakan pilkada di tengah pandemi. Ya, tentunya instrumen atau indikator kesehatan dan keselamatan adalah yang paling penting untuk kita patuhi, kita jaga seperti itu ya. Nah, sepanjang tahapan pilkada ketika sudah dinyatakan untuk dilanjutkan, dari mulai saat itu sampai dengan nanti kita selesai untuk menjalankan tahapan ini, kami berorientasi adalah kesehatan dan keselamatan yang utama. Kita bisa melihat, mungkin masyarakat juga bisa memantau terkait dengan kegiatan kampanye yang dilaksanakan beberapa pasangan calon yang sudah sampai saat ini berjalan. Itu kan ada jadwalnya, kemudian juga dari pasangan calon itu bisa menempuh teknisnya seperti apa, apakah menggunakan rapat terbatas atau mungkin secara daring, virtual. Jadi masyarakat bisa menilai sepanjang dari pasangan calon itu juga mensosialisasikan kegiatan kampanye tersebut. Begitu. Baik. Kita juga ketahui terkait dengan kampanye ya, bagaimana tahapan persiapan seperti disampaikan juga KPU ini memfasilitasi. Nah, ini bentuknya seperti apa sih sebenarnya, Bu?
Jadi pada saat mulai dari tahapan kampanye, kita berupaya untuk memberikan fasilitas kepada tim pasangan calon berupa pemasangan alat peraga kampanye, kemudian juga bahan kampanye untuk disebarkan ke masyarakat seperti itu. Tentunya dengan kapasitas yang kita miliki, ya. Disupport juga dengan pemerintahan daerah kemarin ya. Kemudian itu untuk bahan dan alat peraga kampanye, salah satunya juga ada kegiatan debat yang tadi saya sampaikan, semuanya itu kegiatan berorientasi dengan kepatuhan protap seperti itu. Sampai dengan saat ini kami juga menghimbau ini, mungkin masyarakat bisa melihat bahwasanya di sepanjang jalan yang biasanya itu melihat alat peraga kampanye seperti itu, ini nanti juga menjadi pengawasan dari pihak sebelah atau Bawaslu demikian ya. Jadi untuk ketertiban, kemudian juga keserasian nanti pandangan masyarakat nanti seperti apa penilaiannya, nilai estetikanya itu berkaitan dengan hal tersebut menjadi pengawasan dari Bawaslu. Ya, terkait dengan tahapan itu sudah disampaikan. Nah, ini juga ada batasan begitu ya. Seperti saya singgung tadi bahwa ada yang boleh, ada yang tidak. Nah, terkait dengan hukum, apakah ada bentuk teguran sehingga bagi pasangan calon, kita ketahui ini ada 4 pasangan calon begitu ya, yang akan sebagai calon bupati dan wakil bupati. Nah, ini bagaimana Bu terkait dengan batasan kampanye? Batasan kampanye untuk yang dimaksudkan dari bahan-bahan kampanye tadi itu nanti merupakan ranah pengawasan dari Bawaslu ya. Nanti lebih spesifik akan dijelaskan mungkin sesi interview dengan Bawaslu. Saya akan menyampaikan terkait dengan fasilitas yang diberikan pihak penyelenggara dalam hal ini KPU, kemudian tadi fasilitasi APK, bahan kampanye, kemudian juga dengan persiapan nanti debat, kemudian juga ada iklan kampanye yang akan diterima oleh pasangan calon kita. Gitu. Mengingatkan kembali Bung, karena kita itu kan ada 4 pasangan calon ya, artinya ini sangat spesial sekali di Provinsi Kalimantan Timur gitu ya. Kalau di kabupaten kota lain di Provinsi Kalimantan Timur maksimal itu ada 3 pasangan calon. Ya, jadi kalau untuk kita lebih detailnya nanti ketika pelaksanaan debat, yang seharusnya untuk 1 pasangan calon sampai dengan 3 itu kan ada durasi debatnya 120 menit begitu ya. Nah, untuk kita diberlakukan petunjuk melaksanakan debat itu sampai dengan 150 menit. Itu yang membedakan. Ya, artinya untuk pasangan calon diberikan kesempatan 150 menit begitu ya. Menit, nanti untuk 30 menit terakhirnya itu dialokasikan untuk iklan layanan masyarakat terkait dengan sosialisasi pilkada. Nah, 120 menit itu harapan kami adalah bisa menyuguhkan hal-hal yang bersifat konsumtif untuk masyarakat. Ya, adalah merupakan kewajiban kami untuk memberikan suguhan yang apik seperti itu ya, yang sesuai mungkin yang dibutuhkan masyarakat. Ketika masyarakat ini antusiasmenya untuk memilih pemimpin di daerah itu kan sebelumnya seperti apa, dengan adanya kegiatan debat itu bisa membangun pengetahuan dan menggali lebih dalam visi misi dan program pasangan calon gitu. Iya. Baik, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, Anda telah mendengarkan suara Dayataka di kesempatan sore hari ini. Dan buat Anda juga yang sedang melihat kita di live streaming Facebook RPK Pasir ya, tentunya Anda juga bisa bergabung atau bertanya terkait dengan sosialisasi kampanye pasangan calon dan juga persiapan debat calon bupati dan wakil bupati Pasir ya. Tentunya bersama narasumber yang luar biasa. Ini ada Ibu Diah Eli Kusrini ya, Ketua Sosialisasi dan Pendidikan, Pemilihan Sumber Daya Manusia, Partisipasi Masyarakat, dan Komisioner KPU Kabupaten Pasir. Selain itu juga Anda bisa menghubungi kami di 0811 541 4772. Sekali lagi di 0811 541 4772 ya.
biasanya nih Pak Ridwan langsung menelpon nih Bu Dia ya. Dan juga ini ada teman-teman yang sudah bergabung di Facebook. Ini ada Ahmad Rais ya. Teman-teman mahasiswa juga ada Bapak Ismail Marjuki ini juga sudah bergabung. Salam Pak Ismail. Dan ada Didin Komarudin juga ini ya. Salam demokrasi katanya. Oh siap, salam. Waalaikumsalam. Ya, mungkin melanjutkan bincang-bincang kita di sore hari ini Bu terkait dengan persiapan debat. Nah, pasangan calon yang akan berlangsung tentunya ini kan semua produksinya apakah ini dari pasangan calon atau dari KPU ini Bu? Fasilitasi untuk kegiatan debat antar pasangan calon sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami selaku penyelenggara. Iya. Untuk fasilitasinya ya. Iya betul. Dan produksinya juga dari KPU. Dari semua dari KPU ya. Berarti lembaga penyiaran publik itu hanya menyiarkan hasilnya semua dari KPU. Iya betul. Untuk persiapan itu apakah nanti bentuknya recording di KPU atau bagaimana teknisnya yang disampaikan? Jadi nanti kami akan koordinasi dengan pihak terkait, dalam hal ini adalah lembaga penyiaran publik atau LPS yang kita tunjuk gitu ya. Tentunya kita menunjuk juga dengan kesesuaian apa yang kita harapkan gitu ya, dan juga dengan perencanaan sebelumnya gitu. Jadi kalau sudah ketemu dengan pihak terkait, kita matchkan, kita sesuaikan, kita atur mekanisme nanti seperti apa. Kemudian untuk outputnya, harapan kami adalah bisa disubkan gitu kepada media-media sosial lokal gitu ya, sehingga pesannya bisa nyampe ke masyarakat yang lebih jauh gitu. Artinya dengan memanfaatkan media, pesan-pesannya bisa lebih sampai kepada masyarakat begitu ya. Siap. Baik, nampaknya sudah ada penelpon. Kita sapa dulu Bu ya. Ya, oke. Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ridwan ya? Siap. Baik. Lama kangen sama Bung Ardi nih, suaranya lama dah. Iya, kebetulan memang beberapa hari ini ada kesibukan Pak Ridwan. Jadi baru menyapa Ibu Dia, responnya langsung luar biasa begitu. Siap Bung gitu ya kan. Saya senang dengan Bu Dia makanya. Luar biasa beliau itu. Luar biasa ya. Sebelum saya ke dialog dengan Ibu Dia dulu, selamat sore, Assalamualaikum Bu Dia, semangat selalu. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, cuaca di sini hampir mau hujan ini tadi. Siap. Geruduk-geruduk sudah. Ya, cuaca kita ini tidak menentu, tapi semoga aja nanti kalau sampai akhir tanggal 9 itu dan seterusnya cuacanya normal aja Bu Dia ya, agar terlaksana ya kan apa yang digadang-gadangkan untuk negara ini khususnya Kabupaten Pasir seperti yang Ibu paparkan ya kan. Terkait tema itu Bang Ardi apa tadi saya lupa ini. Iya, sosialisasi kampanye pasangan calon dan juga persiapan debat calon bupati dan wakil bupati Pasir. Iya, terkait itu sosialisasi kalau untuk kita relawan di demokrasi itu udah luar biasa di media Ibu Dia ya. Siap. Hampir itu update, saya juga balas pakai voice note itu. Ya benar-benar sekali bilang Ibu Dia tadi, Ibu Dia luar biasa juga yang selalu memposting teman-teman di situ ya. Walaupun dengan keterbatasan ya, saya selalu monitor, selalu istilahnya ada update terus dari teman-teman itu. Nah terkait masalah ini Bu Dia, sosialisasi dan pemaparan itu memang sangat penting Bu Dia, agar untuk masyarakat kita Kabupaten Pasir kita ini, pemilih cerdas kita, intelektualnya benar-benar memahami siapa loh nanti yang menjadi duduk gitu kan. Dan pro-nya ke rakyat seperti itu. Apapun permasalahan rakyat itu mereka care, mereka peduli seperti itu kan. Dan saya berharap pemilih inilah yang nanti yang istilahnya memilih dengan hati nurani mereka. Oh ini loh yang pantas seperti itu ya kan Bu ya kan. Iya siap Bapak. Dengan ya itulah saya sebagai Ibu memberikan sebagai relawan demokrasi itu agar kita datang nanti ke TPS itu dengan niat dan tulus yang hati bahwa kita itu benar-benar untuk
masyarakat Kabupaten Pasir seperti itu. Ya, mungkin itu aja Bu Dia. Iya, Sukses siap. selalu, semangat selalu Bu Sukses Dia. juga buat Sehat Pak selalu. Ridwan. Salam untuk teman-teman dan Siap. di KPU situ, Bung Ardi juga. Baik. Selalu menyuarakan untuk kita Kabupaten Pasir Radio ini kita manfaatkan, difasilitasi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat kita. Sekian, terima kasih Bung Ardi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Dia, sukses selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikirin mungkin apresiasi begitu Iya, Bu, ya. betul. Dari Iya, Pak Ridwan. izin Bung Ardian Iya. bahwasanya Pak Ridwan ini juga kita gandeng sebagai relasi dari KPU. Artinya beliau ini mewakili basis disabilitas yang kemampuannya untuk menggandeng saudara-saudara kita disabilitas, kemudian juga wawasannya, kemampuan untuk berkomunikasinya seperti yang kita ketahui bersama, beliau itu bisa mumpuni seperti itu. Jadi kami harap saudara-saudara kita yang disabilitas itu tidak mempunyai kecil hati atau bagaimana perasaannya untuk mensupport memberikan suara hak pilihnya nanti di tanggal 9. Baik. Baik. Ya. Kita juga bisa dengan memanfaatkan IT ini Bu ya. Artinya betul. semua dengan media sosial, apalagi jangan sampai kita nggak tahu ini pasangan calon bupati dan wakil bupati siapa gitu, Nah, ya. itu dia. Karena kita juga bisa melihat di media sosialnya KPU ini tiap hari, bahkan tiap hari itu memposting Berseliweran gitu ya. 48 hari, besok 47, Betul. bahkan mungkin sampai harinya. Tim IT-nya jago-jago juga nih ya. Alhamdulillah. Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, buat Anda yang ingin bergabung, kembali kami memberikan kesempatan ya di 0811-541-4772. Dan juga Anda bisa kirimkan pertanyaan di live streaming kami di Facebook RPK Pasir ya. Di kesempatan sore hari ini ada Ibu Diah Eli Kusrini ya, selaku Ketua Sosialisasi dan juga Pendidikan Pemilihan Sumber Daya Manusia Partisipasi Masyarakat, dan juga selaku Komisioner KPU Kabupaten Pasir yang akan memberikan informasi terkait dengan sosialisasi kampanye pasangan calon dan juga persiapan debat calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pasir yang akan digelar itu di tanggal berapa nih Bu tadi Bu? Untuk pemilihannya. Untuk debatnya? Untuk debatnya insya Allah kita laksanakan di awal bulan. Di bulan November ya? Iya. Nah, baik. Iya. Ya, akan digelar di bulan November mendatang ya. Iya. Terkait dengan debat secara teknis ini, tadi kan sudah dilaksanakan bahwa semua kegiatan teknisnya akan dilaksanakan oleh KPU itu Bu ya. Betul. Di awal November, berarti ini sudah mulai dikerjakan atau seperti apa? Menghitung hari. Teman-teman teknis atau sudah ini ada yang memproduksi atau seperti apa? Kita sedang proses, jadi kita membagi tugas, ada yang konsentrasi dengan tim perumus ya untuk penyajinya nanti. Kita harapannya kan bisa mensajikan sungguhan yang apik seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi tim perumus ini sedang bekerja keras untuk merumuskan materi-materi yang bisa diangkat ya menjadi tema debat nanti. Kemudian juga ada yang terkonsentrasi juga terkait dengan LPP-nya atau LPS yang akan kita gandeng seperti itu. Semoga dengan memaksimalkan waktu yang ada mampu menyajikan suguhan yang berkualitas untuk masyarakat begitu. Baik. Ini juga akan ditayangkan secara live atau seperti apa ini? Rencananya memang live ya. Live ya. Live. Baik. Baik, ini luar biasa nih juga nih. KPU ini harus ekstra begitu ya. Minta dukungan dari masyarakat semua aja. Ya, untuk pendukung. Nah, ini pendukung nih apakah pada saat debat berlangsung ini juga hadir atau pendukung dibatasi? pasangan calon ya. Jadi begini, perlu kami sampaikan juga bahwasanya terkait dengan pelaksanaan debat pasangan calon di tengah pandemi juga masih sama dengan aturan ketika kita melaksanakan kegiatan tatap muka di satu ruangan ataupun ruangan terbuka sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi pembatasan untuk kehadiran undangan atau peserta di dalam ruangan itu maksimal 50 ya. Jadi bisa masyarakat bayangkan sendiri kalau 4 pasangan calon itu kan berarti sudah makan person ya. 4 pasangan calon itu berarti sudah 8. Kemudian untuk tim kampanyenya secara aturan kita hanya bisa mempersilakan 4 tim kampanye, kemudian juga ada dari Bawaslu 2 personil dan juga
pihak dari penyelenggara yaitu KPU, kalau kabupaten ada 5 personil, begitu Bu. Mungkin juga ada dari Pemda, mungkin hadir juga ya. Nanti kita akan membatasi ya, karena begini Bung, mohon maaf kami juga sampaikan ke depan publik bahwasanya andai kata ketika prosesi debat nanti itu ada pihak-pihak yang mungkin kategorinya belum bisa untuk dihadirkan, jadi kami mohon maaf karena keterbatasan memang upaya pemenuhan protokol kesehatan itu. Jadi berbeda dengan kegiatan debat pada waktu pemilu sebelumnya atau pilkada sebelumnya begitu. Jadi mumpung ini juga didengar oleh masyarakat pada umumnya di Kabupaten Pasir, kami menyampaikan permohonan maaf ketika pada kegiatan nanti tidak bisa menghadirkan sejumlah pihak-pihak terkait di Kabupaten Pasir. Karena kita ketahui juga ada beberapa tokoh, ya, tokoh masyarakat, betul. Dan juga mungkin ada yang ingin melihat langsung begitu. Tetapi harapannya begini, Bung. Artinya ketika tidak bisa menghadirkan tokoh-tokoh tersebut, kita juga membantu memfasilitasi dengan adanya live streaming, kemudian media sosial yang bisa mengakses seperti itu untuk konsumsi publik secara keseluruhan begitu. Iya, artinya kita tunggu saja gitu. Betul. Ya. Di awal November insya Allah akan dilaksanakan debat calon Bupati dan Wakil Bupati Pasir begitu ya. Ya, tadi juga sempat di luar kita baru singgung terkait dengan kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS ya. Nah, ini apakah sudah dilaksanakan ini, Bu? Ya, perekrutan untuk kelompok KPPS untuk Pilkada Pasir 2020 sudah dilaksanakan sejak tanggal 1 Oktober 2020 ya, sampai dengan nanti kita akan menetapkan KPPS tersebut di tanggal 24 November. Ya, masa kerjanya 1 bulan terhitung 24 November sampai dengan 23 Desember. Begitu. Adapun sampai dengan sekarang kita sudah melakukan perpanjangan waktu pendaftaran sampai terakhir kemarin tanggal 18 Oktober. Ya. Posisinya di tanggal 18 itu, Bung, kalau bisa kami informasikan, mohon maaf, kami masih kekurangan untuk calon KPPS yang akan dibentuk, akan ditetapkan seperti itu. Untuk wilayah kecamatan atau wilayah kabupaten? Iya, di beberapa kecamatan. Berarti setiap kecamatan masih ada peluang? Atau seperti apa? Tidak semua kecamatan itu masih ada peluang ya, karena kita akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait lagi ya, dalam hal ini Dinas Pendidikan, kemudian lembaga profesi setempat yang mungkin memang di TPS tersebut belum terpenuhi kapasitas KPPS-nya. Jadi tidak semua diberikan kesempatan yang sama. Ketika di TPS sudah terpenuhi kebutuhan KPPS-nya, maka kita tidak melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Gitu. Begitu. Baik, kita mungkin menjawab pertanyaan Bu. Ini ada pertanyaan dari Ahmad Rais begitu ya. Tadi disampaikan terkait dengan jika live untuk debat pasangan calon atau paslon begitu ya. Bagaimana masyarakat yang tidak bisa menjangkau, mungkin karena jaringan atau sebagainya begitu ya. Bagaimana agar masyarakat daerah pelosok bisa menjangkau? Mungkin kalau bisa dengar radio nanti lewat radio. Gitu. Nah, itu sudah dijawab sama Bung Adrian, Mas. Tapi silakan dijawab Bu. Pertanyaan dari Mas siapa nih? Ahmad Rais. Ahmad Rais. Baik, silakan. Baik, salah satunya sudah dijawab sama Bung Adrian ya tadi ya. Jadi fasilitasi dari lembaga penyiaran di sini kategorinya radio begitu. Semoga bisa membantu untuk masyarakat yang tinggal di perbatasan, yang tidak bisa mengakses media sosial secara aktif begitu ya. Pun demikian, ketika masyarakat bisa mengaksesnya itu secara tidak berkesinambungan atau terus menerus, seandainya ada bisa mengakses sekali atau 2 kali itu dia bisa memutar ulang, ya. Jadi mereplay kembali. Artinya ya tidak secara live, tapi pada saat mungkin dia mendapatkan jaringan atau itu kan bisa dilihat. Bisa diulang, di replay.
Karena biasanya debat itu kan disampaikan juga visi misi begitu. Iya, ya, jadi juga. jadi berkaitan dengan kita melaksanakan debat itu kan hanya sekali, ya kan, sekali dengan 4 pasangan calon itu kan membutuhkan ekstra tenaga dan konsentrasi yang luar biasa. Nah, itu kita memaksimalkan hal itu, juga konsumsi publiknya itu bisa diulang berkali-kali supaya masyarakat itu betul-betul bisa memahami, menggali lebih dalam lagi begitu. Harapannya demikian. Berarti 4 pasangan calon itu akan dilaksanakan dalam 1 hari begitu ya? Iya, betul. Iya, Baik. satu rangkaian kegiatan. Baik. Baik, terjawab ini Mas Ahmad Rais, ini pertanyaannya langsung dari Ibu Dia begitu. Oke. Tapi tetap semangat buat KPU Pasir. Salam dari Terima kasih. mahasiswa Pasir. Oh, Masya. Aliansi. Baik, kita kembali ke tadi KPPS. KPPS, betul. Bahwa sudah dilaksanakan perekrutan, namun masih ada peluang Iya. gitu ya bagi masyarakat khususnya Kabupaten Pasir begitu ya. Nah, tapi tadi tidak semua kecamatan. Iya, betul. Nah, gimana Bu? Misalnya saya pengen tahu Kecamatan Grogol nih butuh nggak Mas ya? Atau di Nah. Lomikis butuh nggak? Atau gimana? Nah, gitu. Jadi sampai dengan saat ini sesuai dengan data yang dilaporkan ke KPU Kabupaten Pasir, itu sejumlah beberapa kecamatan masih kekurangan. Ada yang kurang, ada yang kelebihan. Kelebihan dalam hal ini mungkin animo masyarakatnya lebih tinggi begitu ya, dominan ya. Kemudian ada yang kurang, ya itu lagi minat lagi. SDM-nya ada tapi minatnya kurang. Seperti itu. Contoh yang terlihat sangat mencolok itu ada di 2 kecamatan. Bisa saya sebutkan di sini, Kecamatan Tanah Grogot dan juga Kecamatan Batu Sopang. Ya, karena kekurangannya ini signifikan sekali begitu. Harapan kami dalam acara ini juga bisa menggugah masyarakat nih, ya, minatnya untuk menjadi penyelenggara begitu kan, menjadi KPPS itu bisa terbangun begitu. Di Tanah Grogot itu Mas, kurang lebihnya masih ada ratusan kurang. Jadi untuk tahapan sampai dengan sekarang kami akan berkoordinasi kalau ada masyarakat yang mempunyai minat dengan persyaratan bisa terpenuhi, maka kami menghimbau untuk ayo mari kita bergabung gitu. Ya, mungkin bisa disampaikan mungkin persyaratannya begitu ya. Jadi masyarakat yang masih wah pengen nih gitu ya. Nanti kita juga singgung masalah kerjanya apa saja begitu ya. Syaratnya apa nih Bu? Syaratnya yang utama adalah kita langsung ke dokumen persyaratannya saja. Yang pertama adalah pemenuhan fotokopi KTP ya elektronik. Kemudian yang kedua fotokopi ijazah ya. Kalau ijazah itu minimal SMA. Pun kalau tidak SMA bisa membaca, menulis, dan berhitung, maka bisa digantikan dengan surat pernyataan bisa membaca, menulis, dan berhitung. Kemudian surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan dari rumah sakit atau puskesmas yang ditunjuk. Yang terakhir adalah surat pernyataan yang formatnya nanti bisa diunduh di laman website kami. Begitu. Simpel saja Mas sebenarnya. Syaratnya tidak terlalu berat begitu ya. Tidak terlalu berat. Jadi ayo masyarakat Kabupaten Pasir yang ingin bergabung bersama KPU begitu ya. Kemudian ini Mas, mohon maaf, perlu di underline di situ adalah untuk kategori usia. Usia ini yang sangat kredibel sekali karena batasan usia untuk penyelenggaraan pilkada penyelenggaranya itu minimal 20 tahun dan maksimal 50 tahun. Minimal 20 tahun, maksimal 50 ya. Terhitung sampai dengan nanti di tanggal 9 Desember ya. Jadi masyarakat bisa berhitung sendiri kalau kita usianya di antara itu, kemudian persyaratannya terpenuhi, ayo sudah kita masuk bergabung. Kalau ASN boleh nggak Bu? ASN dalam kategorinya seperti apa nih? Ya kalau bergabung terkait dengan KPPS tadi. Oke, di situ ada menyatakan surat pernyataan terkait dengan kenetralitasannya, independensinya dan sebagainya ya, setia kepada Pancasila, NKRI dan sebagainya. Nah, nanti dari pihak PPS selaku kepanjangan dari KPU akan melakukan interview. Kalau memang PNS nanti, mohon maaf, PNS kan berarti kategorinya kan di daerah ya. Kita akan menanyai sejauh apa kualitas dari pendaftar dalam hal ini yang PNS yang dimaksud. Kalau memang memenuhi syarat, why not? Seperti itu. Baik. Iya, karena kan pada saat pemilihan gubernur ya sebelumnya atau presiden gitu ya kan. Karena ada beberapa kasus sudah sampai kecapean. Iya, nah, betul. Ini mungkin membuat masyarakat ini
wah kerjanya sampai pagi nih. Nah, Gubernur ya. iya gubernur gitu Ah, ya. Nah, apa nih Bu yang sebenarnya akan dilaksanakan dari teman-teman yang sudah bergabung terkait dengan KPPS ini? Jadi berkaca dari pemilihan yang sebelumnya, kalau disandingkan dengan pemilihan gubernur, saya rasa hampir sepadan ya. Kecuali kalau dibandingkan dengan pemilu serentak kemarin 2019 kan banyak kotak, banyak yang harus direkap, dihitung dan sebagainya. Kalau gubernur kita masih berimbang. Tetapi pada prinsipnya ini kan sudah zamannya kekinian. Istilahnya kalau mau merekap itu sudah dibantu dengan smartphone. Kalau kemarin itu ada aplikasi yang mendukung, nantinya pun juga akan ada kita lakukan dengan aplikasi. Jadi penghitungan, rekapan itu juga dibantu dengan aplikasi Sirekap. Artinya sudah terbantu dengan aplikasi. Iya, nah itulah dasarnya kami membentuk KPPS itu merekrut SDM yang betul-betul bisa mendukung penggunaan penunjang dari kegiatan mereka. Nah, mungkin juga tim akan yang dibutuhkan begitu ya pada saat dalam bekerja begitu ya. Iya, tapi juga ini Bung, KPPS itu kan ada 7 personil ya. Jadi jangan beranggapan ketujuh-tujuhnya itu harus menguasai IT, harus menguasai smartphone gitu ya. Nanti kalau masuknya di basis marginal gitu, akan susah kita mendapatkannya. Sudah istilahnya takut duluan atau sudah saya tidak dalam kategori itu gitu. Minimalnya salah 2 atau salah 1 itu bisa mengcover dari satu tim KPPS itu sudah lebih daripada cukup. Begitu. Baik. Iya. Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami masih memberikan satu kesempatan buat Anda yang ingin bertanya. Tidak terasa kita sudah hampir 40 menit berbincang-bincang. Di kesempatan sore hari ini Anda bisa melalui telepon di 0811 541 4772 atau juga bisa melalui live streaming kita di Facebook RPK Pasir. Terima kasih tadi juga Ahmad Rais begitu ya. Mahasiswa Pasir sudah bergabung di kesempatan sore hari ini menanyakan terkait dengan live untuk debat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasir yang secara langsung disiarkan begitu. Bagaimana tidak bisa dijangkau oleh masyarakat yang tidak bisa menggunakan atau tidak terlayani internet gitu ya. Tadi langsung dijawab oleh Bu Dia, bisa mendengarkan radio gitu ya yang bisa terjangkau. Dan di kesempatan sore hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa sudah hadir memberikan informasi terkait dengan sosialisasi kampanye pasangan calon dan juga persiapan debat calon bupati dan wakil bupati Pasir ya tahun 2020 tentunya. Dan pendengar tadi juga disampaikan bahwa untuk rekrut kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS juga masih dibutuhkan begitu ya Bu. Nah ini terkait tahapan-tahapan kan sudah dilalui Bu. Apakah pada saat ini tidak terpenuhi, ini bisa menjadi salah satu yang menghambat jalannya pemilihan ini begitu? Kalau kami lebih sependapat kalau dikatakan bukan hambatan tetapi tantangan. Tantangan. Iya. Kalau hambatan itu kita berasa memikirkannya sudah aduh kok seperti ini ya, tapi kalau tantangan kita harus bisa mengatasi masalah tanpa masalah. Iya, artinya kalau untuk saat ini sudah berapa nih anggotanya Bu? Kurang lebihnya kalau kekurangannya itu sekitar 258. 258 itu kekurangannya. Kekurangannya. Jadi jumlah keseluruhan dari KPPS yang akan kita tetapkan itu sejumlah 4.508 personil KPPS. 4.508 untuk sekabupaten Pasir. Sekabupaten Pasir. Dari jumlah TPS itu 644. Dan juga jumlah DPT-nya itu 187.877. Siap, betul. Untuk DPT se-Kabupaten Pasir begitu ya. Ya, nanti ini juga perlu sistem kerja tengah pandemi Bu ya. Nah, ini seperti apa ini nanti? Nah, jadi begini Bung, untuk masa kerjanya yang kami sampaikan tadi pembentukan itu di tanggal 24 November sampai dengan 23. Untuk kegiatan rekapitulasinya, pelaksanaannya di hari H itu kan
mulai jam 7 sampai jam 13 untuk masyarakat bisa menggunakan hak pilih ya. Kemudian setelah itu merekapitulasi suara yang sudah dihasilkan begitu ya. Jadi di situ karena pemilihan bupati ini kan berarti di dalam satu kotak walaupun 4 pasangan calon begitu ya. Semoga ini menjadi evaluasi untuk teman-teman KPPS nantinya, berkaca sebelumnya di pemilu serentak itu yang sekian kotak, ini satu kotak, walaupun demikian menjadi lebih konsentrasi ya dalam melakukan rekapitulasi pemungutan suara di tempat. Pastinya ada uji coba dulu begitu. Ada simulasinya nanti simulasi akan ada ya. Ada. Kemudian untuk masyarakat dalam kategori pemilih ya, nanti akan kita sosialisasikan simulasi di hari H ya. Pada saat Jadi kita sampaikan bahwasanya pemungutan ini kan di tengah pandemi. Jadi kita mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, jaga jarak, seperti itu kita akan terapkan. Dan juga di tempat lokasi di TPS itu kita akan membagi peta TPS untuk membuat nyaman dari pemilih. Ya, pemilih yang berkategori dinyatakan sehat ya sesuai dengan protokol kesehatan ya, suhu tubuhnya itu tidak lebih dari 37,3 derajat begitu. Jadi bisa menggunakan hak pilihnya sesuai dengan yang seharusnya dengan pemenuhan protokol kesehatan. Nantinya pemilih akan menggunakan sarung tangan ya, sarung tangan sekali pakai. Itu sudah disiapkan juga begitu ya? Iya, nanti kita akan siapkan itu. Kemudian prosesi pemberian penggunaan hak pilih sama seperti biasanya, dan kemudian setelah selesai yang biasanya kita selesai menggunakan hak pilih itu kan mencelupkan jari kita. Nah, itu kita akan menteteskan tinta kepada pemilih di jari kelingking seperti itu. Nanti sudah dibuka baru diteteskan. Nah, kemudian perlakuan berbeda ketika kita mendapatkan pemilih yang mempunyai suhu tubuh lebih tinggi dari 37,3 ya. Jadi ketika sudah dicek dan suhu tubuhnya lebih dari yang seharusnya, kita akan mengalihkan yang bersangkutan nanti ke bilik tersendiri ya, dengan surat suara juga ada tersendiri, dan kemudian perlakuannya berbeda ya, masih di dalam satu ruangan TPS tetapi biliknya tersendiri. Kalau untuk kotaknya itu masih dalam satu kotak ya, dengan sterilisasi tempat pemberian suara atau hak pilih seperti itu Bu. Jadi dengan masyarakat itu mohon tolong kita bangun mindset yang positif terkait dengan pelaksanaan pilkada di tengah pandemi, bahwasanya prosesi itu sudah didesain, dirancang sedemikian rupa untuk kesehatan dan keselamatan. Nah, itu yang utama. Iya, saya juga pengen ini artinya biar tidak terjadi penumpukan massa yang banyak begitu pada satu TPS. Apakah mungkin waktunya itu bisa diulur? Betul. Begitu? Nah, jadi nanti terkait dengan kepanjang tanganan dari KPU, KPPS akan mensosialisasikan nanti di undangan lembar pemberitahuan itu akan dicantumkan bahwasanya pemilih nomor urut 1 sampai dengan 50 diperkenankan datang ke TPS itu jam berapa? Jam 7 sampai jam 8. Jadi ditentukan waktunya begitu. Siap begitu. Tetapi mohon maaf, ketika ada yang berhalangan di pas jam yang ditentukan di lembar pemberitahuan, terus ini kan jam sudah lewat, padahal itu masanya belum selesai. Ya, belum sampai di jam 1. Bukan demikian, masih tetap bisa datang untuk ke TPS memberikan suara begitu. Artinya menunggu sampai dengan hak orang lain itu sudah terpenuhi baru bisa dilayani. Begitu. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami dan juga yang menonton kita di live streaming Facebook RPK Pasir ya. Dan Anda juga masih setia bersama kami. Tidak terasa bincang-bincang sore kita
di kesempatan hari ini sudah berakhir begitu ya. Baik, closing statementnya Bu Diah terkait dengan himbauan kepada seluruh masyarakat ini agar menggunakan hak pilih ini dan tidak golput begitu. Silakan. Oke. Baik, kepada semua masyarakat Kabupaten Pasir yang saya cintai, yang kita banggakan bersama-sama, memilih itu adalah hak konstitusional warga negara. Ya, dengan satu suara kita mampu menentukan masa depan bangsa. Jadi, ketika ada kesempatan itu datang, mari kita ambil, mari kita gunakan bersama-sama dengan niatan baik dan mensukseskan hajat untuk daerah kita tercinta. Jadi, mari kita sama-sama sukseskan Pilkada Pasir 2020 9 Desember nanti dengan menggunakan hak pilih di TPS dan memenuhi protokol kesehatan. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Diah sudah hadir di Sama-sama, Suara Dataka ya. Ya, siap. Wujudkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasir bersih dan berintegritas. Sehat terutama. Sehat terutama ya. Siap. Baik, terima kasih pendengar. Sampai selesai ya kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Akhirnya saya Ardiansa dan juga Bu Diah Eli mengucapkan selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemilihan bupati serta wakilnya, mari kita sambut riang gembira. Gunakan hak pilih dengan seksama, alias demokrasi itu acuannya. Bupati yang arif dan bijaksana, takwa pada Tuhan yang Maha Esa, pengemban amanah rakyat semua. Ayo kita pilih bersama-sama berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, otonomi daerah menuju pembangunan seutuhnya. Kabupaten Pasir, bumi tercinta, dengan bersemboyan dan daya tata, pemimpin yang adil dan terpercaya, rakyat hidup aman dan sejahtera. Berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, otonomi daerah menuju pembangunan seutuhnya. Kabupaten Pasir, bumi tercinta, dengan bersemboyan dan daya tata, pemimpin yang